Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ustadz Rudi, Guru BK SMP ITA Mumtaz Pontianak. Ananda kelas 9 yang baik. Alhamdulillah video ini merupakan rangkaian kegiatan bimbingan karir spesial untuk Ananda kelas 9 agar membantu memahami mengenai potensi, passion, karir, dan berbagai hal yang berkaitan dengan bagaimana merancang masa depan hidup kita, merancang kesuksesan masa depan hidup kita. Saya yakin Ananda kelas 9 pasti menginginkan kehidupan yang sukses, sukses dunia dan sukses akhirat. Untuk itu, yuk manfaatkan video ini dengan sebaik-baiknya. Pada video pertama ini, Ustadz ingin share tentang sebuah potensi. Ngomong-ngomong potensi, Ananda sudah tahu apa itu potensi? Lebih mudahnya, potensi itu sebenarnya sebuah kekuatan diri atau kelebihan yang ada pada diri kita. Kita tuh sering kan bertanya, Ustadz, saya tuh punya potensi tidak ya sebenarnya? Ustadz, saya ini punya bakat tidak ya? Ustadz, saya tuh punya kekuatan atau kelebihan tidak ya dalam diri saya nih? Nah, jawabannya adalah ada. Kita tuh punya potensi. Tapi kok saya bingung Ustadz tentang potensi saya? Hanya saja kita belum menemukan potensi kita atau belum menyadari bahwa kita ini sebenarnya punya potensi. Jadi kita tuh sebenarnya semuanya punya potensi teman-teman. Tapi hanya saja mungkin kita belum menemukan atau kita belum menyadari. Sehingga saat ini kita masih bingung. Nggak apa-apa bingung. Sekarang masih muda nggak apa-apa bingung. Daripada bingungnya nanti udah tua, maka itu sudah terlambat ya. Nah masalahnya sebagian atau kebanyakan dari kita kadang udah nyerah duluan. Ketika bingung tentang potensi diri, kemudian mudah sekali menyimpulkan dengan mengatakan begini, Ustadz, saya ini memang ditakdirkan tidak berbakat Ustadz. Ustadz, saya ini memang tidak punya potensi sama sekali Ustadz. Saya ini sulit diandalkan Ustadz. Nah, perkataan-perkataan seperti itu terlihat sederhana, simple, tapi sesungguhnya berbahaya bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena perkataan itu akan menghancurkan semangat hidup kita, menghancurkan optimisme diri kita, menghancurkan kepercayaan diri kita. Untuk itu, yuk kita tinggalkan perkataan-perkataan negatif itu dan mari yakin bahwa kita sebenarnya punya potensi. Dan berikut di video kali ini ada 4 tips yang ingin Ustadz bagikan, Ustadz share ke teman-teman mengenai 4 cara menemukan potensi diri. Yang pertama adalah kita bisa menemukan potensi diri melalui hobi yang sering kita lakukan. Sekarang boleh tanya, kira-kira hobi kita ini apa ya? Kenapa? Karena hobi itu adalah berkaitan dengan aktivitas yang kita senangi, betul ya? Aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang favorit kita lakukan. Nah, dari situ kita bisa menemukan tuh, kira-kira dari hobi ini, apakah ada potensi yang saya miliki di sini? Nah, boleh jadi ada, maka bisa dikembangkan. Berapa banyak orang yang berawal dari sebuah hobi, kemudian jadi sebuah potensi, dan dia terus kembangkan potensi dirinya, sehingga dari hobi yang cuman main-main, mengisi waktu luang, tetapi kemudian menjadi sebuah skill yang bernilai dan menghasilkan. Menunjukkan bahwa hobi ternyata bisa menjadi salah satu cara kita menemukan potensi diri kita, teman-teman. Apakah hobi Anda membaca, hobi teman-teman itu misalnya mancing, hobi teman-teman itu buat konten kreator, hobi teman-teman itu adalah memimpin, memanajemen, dan sebagainya, semuanya bisa dilihat sebagai sebuah potensi yang ada pada diri kita. Yang kedua adalah bertanya kepada orang yang kenal dengan kita. Jadi teman-teman semuanya, salah satu cara kita menemukan potensi itu adalah dengan kita bertanya kepada orang-orang di sekeliling kita yang kenal dekat dengan kita. Siapa saja, bisa orang tua, yang dimana 24 jam bersama dengan kita di rumah. Tentu orang tua tahu kan kelebihan kita, kekurangan kita, tabiat kita, dan berbagai hal seluk-beluk kepribadian kita orang tua itu tahu. Maka tidak ada salahnya, Bu, ya saya ini sebenarnya punya potensi apa ya dalam pandangan ayah nih, dalam pandangan ibu nih. Nah dari situ kita bisa menemukan teman-teman potensi yang ada pada diri kita. Selain ibu dan ayah siapa lagi? Kalau di lingkungan sekolah bisa wali kelas, kemudian bisa guru BK, kemudian juga bisa guru BPI. Dan
lain-lainnya, termasuk sahabat kita yang sering berinteraksi dengan kita, maka bisa kita tanya, "Boy, ente kan sering berinteraksi dengan saya nih. Selama berinteraksi, saya ini sebenarnya punya potensi apa ya, Boy ya? Kalau ente boleh kasih tahu." Nah, jadi itu sebagai pintu, teman-teman, kita tahu potensi diri kita melalui apa? Melalui cara kita bertanya kepada orang-orang di sekeliling kita. Yang ketiga adalah mencoba hal-hal baru atau mengeksplor diri kita. Kadang kenapa kita bingung, teman-teman, tentang potensi diri kita? Kita bingung nih, sebenarnya saya tuh punya potensi enggak ya? Nah, kebingungan kita itu disebabkan karena kita tidak mau mencoba hal-hal baru. Kita hanya fokus kepada rutinitas aktivitas itu saja setiap hari. Sehingga kita merasa ya kita nggak punya potensi. Nah, bagi Anda, teman-teman, Ananda kelas 9 yang pengen punya potensi, maka yuk kita coba hal-hal baru. Kita coba hal-hal baru yang positif, yang tadinya sulit atau malas baca buku, yuk kita baca buku. Boleh jadi ketika kita baca buku ada ketertarikan, ada semangat, ada hobi baru, yaitu apa? Hobi membaca buku. Yuk coba hal-hal baru, bereksperimen, kemudian belajar banyak hal, dan itu membuat kita jadi lebih pintar, jadi lebih cerdas, jadi lebih menjadi pribadi orang yang bernilai gitu ya, berkualitas gitu ya, berdaya saing. Makanya salah satu cara kita menemukan potensi diri adalah dengan mencoba hal-hal baru. Kita suka hobi main futsal misalnya, oke, kita suka hobi main futsal, tapi jangan batasi diri kita untuk full waktu kita hanya dipakai untuk main futsal saja. Melainkan yuk kita coba hobi-hobi baru yang boleh jadi ketika kita melakukan hobi baru, kita juga senang melakukannya. Dan dari situ kita menemukan potensi diri kita. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dengan melakukan tes tertentu untuk menemukan potensi kita. Nah, ini biasa sering dilakukan. Bisa tes kepribadian, tes minat bakat, psikotes, talent mapping, dan berbagai tes-tes yang lain yang memudahkan Ananda untuk menemukan potensi diri. Berikut 4 tips yang sangat mudah dan bisa diterapkan Ananda sekalian untuk menemukan potensi diri. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa hari Rabu nanti akan ada talk show dengan tema menyelaraskan passion dan karir. Ini penting sekali buat Ananda karena Ananda udah kelas 9. Udah saatnya harus memikirkan hal-hal yang terjadi di masa depan nanti untuk mempersiapkannya dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.